Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma nawwir qulubana bin urinati wa kama nawaratal ardu wa min syamsika badana fada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattah ya Alim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal manuhir risuh wa tawbatan nasuh wa salaha jasadi wa ruh qala syekhul malif rahimahullah wa adaman naf'a bihi barakati rubihi wa bikum bidarayan amin radiyallahu anhu wa ankum qala radiyallahu anhu. Wa an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu salasun la tudraku bi salasin salatu khisalin la tutlab bi salasati asya. Para jamaah Bapak hadirin yang saya hormati, wabil khusus Sohibil Bait, Bapak Basuki beserta istri dan keluarga. Mudah-mudahan rumah dipakai ngaji diberkahi, dirahmati sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Nurul Fatah, yaitu Bapak Seneng beserta Bapak Syukron beserta yang lainnya. Yang terhormat juga Bapak Sohibil Wilayah, Bapak RT 08, Bapak Karyo. Juga yang sama-sama kita hormati para tokoh, para yang lainnya. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang, sehat dan afiat, sehingga berkenan hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka sama maklum setiap malam Senin diadakan taklim dari rumah ke rumah. Mudah-mudahan turun rahmat dan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an Abi Bakrin As-Siddiq, dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Allah telah meridhoinya. Ini nasihat para jamaah yang datangnya dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenal Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Belum. Bakar Siddiq ini sahabat Nabi. Berapa jumlah sahabat? 4. Jumlah sahabat itu 114.000 jumlah sahabat. Yang 4 khalifah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini bapaknya siapa? Siddiq itu matitel. Siddiq maka usuk titel itu. Sayyidina Umar bapaknya siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Abu Bakar siapa? Emang leban Abu Bakar pada mogok emang. Abu Bakar ini bin Abi Kuhafah. Abi Kuhafah namanya ya. As-Siddiq itu gelar. Kenapa Sayyidina Abu Bakar Siddiq gelarnya As-Siddiq? Sebab begini. Di antara bapak-bapak yang paling dulu iman kepada Nabi siapa? Jawabnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq.
Jadi laki-laki bahwa nih paling dulu iman kepada Nabi beliau, maka punya gelar as-siddiq. Ibu-ibu yang paling dulu iman kepada Nabi siapa? Jawabnya Siti Khadijah. Siti Khadijah kenal Usub Siti Khadijah. Kenal. Bapaknya siapa? Bapaknya? Kenal. Siti Khadijah itu binti Khuwailid. Jadi bapaknya itu namanya Khuwailid. Ya. Khadijah binti Khuwailid. Yang paling dulu iman kepada Nabi, beliau itu diantara ibu-ibu perempuan. Anak kecil, siapa yang paling dulu iman kepada Nabi? Jawabnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu dimaktub di dalam sejarah. Keterangannya ada di rawi. Keterangan itu. Jadi kembali as-siddiq ini adalah gelar. Kalau kita bicara Sayyidina Bakar Siddiq sebelum kepada masalah, beliau ini mertuanya Nabi. Sebab beliau punya putri yang bernama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dinikahi sama Nabi umur 9 tahun. 9 tahun nikahnya sama Nabi. Terus bercampur tidur 12 tahun. Nunggu 3 tahun. Kuat nggak Kang Usuk? Jadi nikahnya umur 9 tahun. Kepada Nabi itu kepada Siti Aisyah. Terus ininya 12 tahun. Jadi nggak langsung. Enggak gunjang gantung ini mah. Nah kemudian para jamaah, Nabi punya istri 9. Yang muda gadis 1 doang, Siti Aisyah. Yang lainnya janda-janda tua banyak anak. Para suaminya meninggal di medan perang. Pada datang kepada Nabi, pengen diterahin sama Nabi. Jadi Nabi mah begitu ya, jangan salah paham. Kadang-kadang katanya banyak bini sunnah Rasul. Itu mah kalau kita masa sekarang bukan sunnah Rasul, kita mah sunnah kanjut sekarang. Kenapa? Kan enggak. Emang kira-kira kalau ada janda agak tua anaknya banyak mau enggak? Mau. Ora. Apa yang muda baik sekarang. Makanya ukurannya sekarang mah kanjut udah. Itu begitu tuh. Jadi bapak suami-suami yang meninggal di medan perang di kamar Nabi. Ada salah satu yang paling tua kalau nggak salah Siti Hafsah. Udah tua beliau. Kemudian Nabi datang mau gilir ke bahasa kita. Datang ke rumahnya malam. Begitu sudah duduk udah nyantai, Siti Hafsah menghadap kepada Nabi. Ya Rasulullah, begitu. Kalau cara kita ngomong begini. Malam ini bagian saya ya Rasul. Iya. Karena saya ini udah tua ya Rasulullah, takut engkau tidak puas. Maka bagian saya disodakoin ke Siti Jenab. Tuh, jadi ibadah itu. Ya bagian Siti Hafsah diapain? Diberikan kepada istri yang lain. Gitu. Kira-kira kalau kita punya bini 4. Kemudian bini yang tua emang udah tua. Ada nggak kira-kira yang begitu kira-kira? Bang, kita mau sekarang ini udah tua, bagian saya sodako aja buat
Yang muda kira-kira ada yang begitu kira-kira? Lah mual, berebut. Kayaknya gitu. Begitu, berarti ya. Begitu. Udah. Ya udah. Semua juga pengen ngasuh normal. Pengen, cuman kita begitulah. Udah kata beliau begini. Salasun latu droko bisalasin. Ada 3 hal tidak bisa didapati dengan diusahain dengan 3 hal yang lain. Ini agak muter anunya. Biar buru-buru paham dah. Pertama, yang 3 hal. Al-ghina, kekayaan, jadi orang kaya. Tidak bisa bilmuna, berhasil jadi orang kaya tidak bisa dengan cita-cita, angan-angan. Jadi kalau kita pengen di hati sampai kita usaha adug-adugan biar jadi orang kaya, mustahil sampai jadi orang kaya. Dengan apa kita menjadi orang kaya? Bal bil kismatin minallahi ta'ala. Akan tetapi jadi orang kaya dan miskin bukan asar kemampuan usaha kita, tetapi pembagian dari Allah. Ini lihat kita ke belakang dulu biar paham pembagian dari Allah. Coba lihat Al-Quran. Bahan kita itu bahan manusia. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin, kata Allah. Aku ciptakan manusia dari air nutfah yang loncat. Maksud loncat emang? Amsaj loncat itu. Gerak. Gerak berarti maksudnya. Makanya manusia kudu bergerak karena bahan dari air yang gerak. Nah ini nutfah air mani ini di rahim 40 hari. 40 hari itu air mani. Setelah selesai 40 hari air mani ini naik kedua kali 40 hari jadinya alaqah, artinya segumpal darah. Setelah 2 kali 40 hari berupa alaqah segumpal darah, naik ketiga kali 40 hari jadilah mudghah. Apa itu mudghah? Segumpal daging. Kita tuh dulu tuh. Jadi 3 kali 40 hari alias 120 hari atau 4 bulan baru berupa segumpal daging kita. Summa khalaqnan nutfatan 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa kasawnal idzama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin, kata Allah. Setelah mudghah Allah mengutus malaikat untuk proses pembentukan. Jadi dibentuknya ini segumpal daging dengan perintah Allah di umur 4 bulan. Makanya suka ada yang selamatan 4 bulan. Karena prosesnya di situ. Satu, pembentukan. Setelah selesai dibentuk, summa nufikha fihi ruh, ditiupkan ruh. Sudah berbentuk, maka hidup. Kalau sudah 4 bulan ke atas itu hidup. Pak Kadir punya enggak? Punya enggak? Nah itu kali 4 bulan ke atas lagi. Belum. Oh belum. Coba aja 4 bulan ke atas kalau yang lagi hamil itu hidup. Ditiupkan ruh, hidup. Sekarang jarang yang hamil ya. Hah? Pada tua. Kalau yang masih ada yang hamil pada lahiran itu kudu girang. Kenapa?
masih lama kiamat. Ya, ulang lagi, bentuk ditiupkan ruh hidup. Setelah ditiupkan ruh, summa kutiba fil lauhil mahfud, ditulis di loh mahfud apa? Bi umrihi, satu, umurnya. Umurnya sudah ditentuin, ditulis di loh mahfud. Begitu lahir ini bayi, ditentuin di loh mahfud umurnya 60 tahun. Nah udah begitu nyampe 60 tahun, udah. Wala rodda lima qabaita, tidak ada yang mampu membantah menolak ketentuan Allah itu. Umur itu ketentuan itu. Kemudian warizkihi, rizkinya ditentuin. Isi dari rizki pakrihi algonihi. Jadi orang kaya, jadi orang miskin emang sudah ditulis di lauh mahfuz. Sudah ditulis, emang di lauh mahfuz tulisannya jadi orang kaya, begitu lahir emang kaya, ada bayi jalannya nggak kudu capek-capek. Nggak bisa. Begitu di lauh mahfuz emang miskin, walaupun adug-adugan mah kaya. Mual. Nah ini nggak bisa jadi orang kaya, jadi angan-angan, akhirnya kita adug-adugan nyari duit dia jadi orang kaya, mau amal kaya, kalau bukan tulisan di lauh mahfuz. Mau ngerti bapak adug-adugan? Ya adug-adugan biar jadi orang kaya. Itu siang nyari duit, malam ngojek, siang nukang, malam ngojek, kan duit numpuk dong. Lah emang dari suruhnya miskin, duit tuh udah ngumpul setruk, habis lagi waktu itu dalam mau kaya mau. Jadi hakikat kaya dan miskin sudah ada tulisan bagian di sono. Tulisan di lauh mahfuz ketentuan itu namanya qada. Begitu lahir ke dunia, ngikuti pas, tidak ada yang keluar dari tulisan di lauh mahfuz, itu namanya qadar. Maka kita orang beriman di rukun iman ada kan wajib nomor ke-6, wajib iman kepada qada. Nah qada itu ketentuan di lauh mahfuz, dan qadar baik dan buruk semuanya dari siapa? Dari Allah. Itu tuh. Jadi kalau bukan bagian nggak bisa. Artinya apa? Hidup menjalanin aja, PRT ya. Udah jalanin sampai ke tujuan yang kita cita-citakan, jadi apa. Itu mah kalau emang bagian jadi sampai. Kalau bukan bagian mau bisa sampai kotak ya mau bisa. Nggak bisa. Begitu. Tapi jangan begini. Ya, udah ditulis di lauh mahfuz. Miskin fakir kayak. Begitu habis subuh diom di masjid. Gak salah. Syariat mah jalanin. Usaha mah jalanin. Kan diperintah usaha. Faidah qudiyatis sholah fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah, kata Allah. Apabila selesai sholat, udah jangan diam di tempat sholat, keluar nyari duit, kan diperintah. Jangan diam baik. Jadi artinya ini kan hakikat. Jadi hidup jangan terlalu hakikat. Kalau terlalu hakikat bahaya, itu akidah sesat. Mana hidup hakikat? Sering saya contohin, sakit, kayak sakit ya, iya udah berapa hari, seminggu, udah berobat, enggak, emang kenapa bang? Saya mah sakit emang dari Allah, saya juga punya Allah, bagaimana Allah aja, besoknya mati itu orang. Nah, jalanin syariat tapi minum obat. Kalau sudah kita jalanin syariat minum obat,
sampai ke titik tujuan sembuh bukan kemampuan obat, tetapi Allah. Maka kodar itu, kodar itu kan kudrot. Sifat kudrot itu ada dua. Satu sifatnya kudrot, sifatnya mubarrom. Mubarrom sifat kudrot, kenyataan yang tidak bisa dibantah. Nggak bisa. Kedua mu'alak. Kalau mu'alak kudrotilah berkaitan dengan usaha manusia. Mana contohnya sakit tadi itu? Sakit. Itu sakit disebutnya adalah musabab. Ini kodar mu'alak kaitan dengan usaha. Sebab dengan musabab. Sakit itu musabab. Musabab pasti ada sebab. Maka sambungin sebab dengan musabab. Mana? Sakit, penyakit, musabab. Sebabnya apa? Obat. Sambungin obat dengan penyakit. Sebab dengan musabab. Sampai ke tujuan aspiah sembuh, itu bukan kekuatan sebab. Bukan kekuatan obat. Tetapi kekuatan musabbibil asbab. Siapa musabbibil asbab? Allah. Kalau sudah Allah urusan nih. Kalau sudah Allah. Sekarang orang berobat. Sampai ke luar negeri duitnya banyak. Berapa banyak yang ke luar negeri berobat begitu pulang mati? Ngomong apa? Berobat saya tahu Joni 40.000 sembuh. Mau ngomong apa? Itu contoh. Jadi obat tidak ada kekuatan asar untuk menyembuhkan. Menunggu kepada musabab Allah. Kalau Allah menyembuhkan, nggak kudu kemana-mana. Berobat jauh-jauh. Sembuh. Yang penting kita jalanin syariat itu berobat. Begitu. Jadi itu tadi udah contoh. Yang nyata. Berapa banyak. Kalau memang obat punya asar kemampuan untuk menyembuhkan, sudah pasti setiap orang yang berobat wajib sembuh. Tapi kenyataannya berapa banyak tidak sembuh. Kenapa? Musabbibil asbab. Allah tidak menyembuhkan. Tetapi kalau udah Allah menyembuhkan, nggak kudu jauh-jauh berobat, sembuh. Begitu ya. Begitu. Cita-cita anasu bitakdir, wallah bitakdir. Cita-cita boleh tinggi. Cita-cita boleh tinggi. Cita-cita mah orang hidup, orang normal. Tetapi sampai ke tujuan yang kita cita-citakan bukan urusan kita. Gitu. Yang penting kita jalanin aja, santai. Yang jelas manusia itu pada umumnya adalah keder tertipu dengan kehidupan. Terlalu tinggi cita-cita pengen jadi orang kaya. Siang malam nyari duit sampai lupa ibadah. Tahu-tahu tulisan di Lauh Mahfuz, miskin kaya orang, ibadah kagak. Nah itu tertipu. Ya kan berapa banyak Pak. Orang kalau sudah mahabbah sama dunia Pak, pasti lupa ke akhirat. Pasti. Ya cinta sama dunia pengen jadi orang kaya. Udah pasti Pak, nggak ada ukuran. Pokoknya yang penting duit banyak. Halal haram nggak ada ukuran. Sampai ke tujuan belum tentu. Walaupun sampai ke tujuan, kalau kita enggak ibadah, ketika kita menghasilkan apa yang kita cita-citakan, mending kalau tercapai, akhirnya tercapai enggak, ibadah enggak, mati dah. Nah, kalau udah mati ya udah beres. Pak, ada yang dibawa Pak Kadir? Kagak ada yang dibawa Pak. Itu maka tadi kita jalanin aja hidup menjalanin. Yang pokoknya adalah ibadah. Kalau judulnya ibadah mah ini relatif Pak. Ibadah itu jangan begini, sholat, ngaji, bukan itu doang. Ibadah itu. Nah begini, di kitab Ta'lim Muta'alim, kam min amalin, kata beliau Nabi yang mulia, yatasawwaru bisurati amali dunya, summa yasiru min amalil akhirah bihusniniyah. Berapa banyak yang kelihatannya amal dunia, tetapi nembus ke akhirat karena baiknya niat. Contoh,
Kita ini setiap hari kan punya tugas, ada yang ke kantor, ada yang ke PT, macam-macam tuh. Itu kan berupa dunia. Tetapi di dalam hati ketika melangkah dari rumah sampai ke tempat itu, tujuan kita ini ibadah. Ini kan diperintah. Yang namanya ibadah itu diperintah. Kalau bukan perintah, nggak termasuk ibadah. Nyari duit diperintah sama Allah. Ibadah. Dilempengin hati, niat ibadah. Itu jadi ibadah. Artinya di dunia dapat duit, di akhirat nanti dapat lagi pahala dari niat baik tadi. Ini sebaliknya. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah tsumma yasiru bi su'in niyah min a'malid dunya. Berapa banyak yang beramal buat akhirat, kelihatannya akhirat, tetapi nggak nembus ke akhirat. Kenapa? Karena buruknya niat. Mana contohnya? Maaf Pak RT ya. Contohnya Pak RT. Ya. Pak RT ini. Pak RT rajin ngaji. Kenapa? Biar dipilih RW. Umpama ini. Lah kan contoh. Nah. Tuh, rajin ngaji, rajin ke masjid berjamaah. Itu kan akhirat. Ngaji akhirat, ke masjid akhirat. Tapi tujuannya buruk. Mana? Pengen diangkat jadi RW. Wa ma lahu bil akhirati min nasib. Besok daerah mau dapat apa-apa, Bapak. Jadi amalnya kelihatan akhirat, tapi niatnya dunia. Itu enggak nembus ke akhirat, habis di jalan. Kan niatnya biar ibadah aja udah. Maaf saya kira contoh ini. Yang usub diem baik sih. Itu begitu. Udah, jadi ibadahnya begitu. Jangan lihat ngaji, sholat ya. Terutama ibadah yang paling mulia ibadah sosial. Ibadah sosial itu luar biasa. Artinya ibadah yang kaitan dengan manusia lagi. Misalnya kan berapa banyak sama Allah mah beres, tapi sama manusia nggak beres. Itu masih neraka itu. Masih celaka. Masih celaka. Walaupun Bapak RT maaf, Pak RT udah niatin ibadah. Itu ibadah sosial Pak. Nembus ke akhirat. Seandainya kalau lihat dunia, berapa gajinya RT? Dan niatin ibadah Bapak. Biar lempeng nanti nembus ke akhirat. Itu begitu. Nah iya, sekarang Ustadz kan kelihatannya kan larinya ke agama. Agama nih. Tahu-tahu hatinya jelek. Lah mau sampai ke Ustadz ke sono. Ke ustadanya mah kebawa ke akhirat kalau niatnya dunia. Mual. Maka ustadz itu bukan jaminan. Kiai bukan jaminan apalagi ustadz. Ya niatnya seumpama apalagi sekarang kan banyak yang begitu. Dulu pernah kan sekali kita kayak kecewa bener. Ceritain ini. Saya habis duhur berangkat di Jakarta. Bertiga. Mau ngundang mubalik kondang. Begitu nyampe ke sono, Assalamualaikum. Kali ada suara orang ada pisan. Mana perut lapar. Udah beli Indomie dulu dah. Warung. Terus asar. Masjid, saya ke masjid sholat asar. Menurut dugaan saya mah, kiai itu ada di masjid gitu ya. Kalau mana tadi nggak ada suara, lah begitu asar lah orang ada di masjid itu. Selesai asar saya balik lagi. Ya udah, ada pembantunya saya masuk. Terus janji, Pak Kiai saya mau begini. Tanggal sekian malam kalau memang Pak Kiai ada 2 tempat saya emang nggak mau. Itu kata saya. Enggak Pak Ustadz, kita setempat. Gitu. Ada juga siang katanya acara. Kita udah dipatokan tuh. Mana di DP-in PRT. DP-in. Udah dipakai apa? Kan dipakai janjinya tuh. Cuman 1. Begitu sampai ke haknya.
Ya Allah, udah jam 9, 10 malam kan gerah, belum datang. DB kagak nyambung, DB kagak nyambung. Ya, akhirnya kita yang ceramah dah. Nggak mau. Udah ngeri dulu Kadir, Pak Kadir. Begitu selesai Pak Kadir, lah udah bebenah. Udah bebenah, mentenda doang belum di ini. Udah bebenah, udah beres dah. Muncul. Begitu ditanya, katanya nyasar. Nyasar katanya di Mustika. Lah Mustika berapa jauhnya sih? Kalau emang nyasar, kenapa di bel kagak diangkat-angkat? Kan serba salah kita kalau udah begitu. Dikasih duit kagak ceramah. Orang dikasih nyampe. Hal kan begitu ya. Ampun dah. Nah ini mengecewakan umat. Kecewa Pak. Kecewa. Bahasa mereka ramah najis kata orang udah begitu itu. Bang, benar Pak. Menipu itu. Ini mah seperti apa namanya? Serigala pakai baju ayam. Udah begitu aja dah ya. Jadi begitu dah. Bukan jaminan ya. Jaminan bukan. Kiai bukan jaminan. Ustadz bukan jaminan. Yang jadi jaminan mah akhlak. Kata Allah di Al-Quran, al-jannatu uiddat lil muttaqin. Surga itu disiapin buat yang bertakwa. Enggak ada ayat al-jannatu uiddat lil kiaiin, enggak ada. Surga disediakan buat kiai, enggak ada. Yang jadi pedoman mah adalah akhlak. Walaupun kita enggak punya titel Kang Usuk, kalau akhlak baik mah kita jadi ahli ibadah, masuk surga. Begitu aja udah. Ya doain aja, walaupun begini-gini kita pengen jadi surga ustad gitu. Mudah-mudahan lah. Jadi begitu ya. Jadi satu, kekayaan khususnya tidak bisa kita diusahakan sampai tercapai cita-cita jadi orang kaya, karena kekayaan itu jadi orang kaya adalah bagian kismah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baru satu ya, udah capek dah. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Lebih kurang ya mohon maaf yang seluas-luasnya. Allahumma sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad alim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Rabbana alamin hamdan yatina wa yabiu nikmah wa yabi mazidah ya rabbana lakal hamdu karimati min syubanik rabbin bana bima lam tana rabbina libna alladhi yanfa'una rabbi faqina faqi ahlana wa qarabatina nabi jidina tawasana bitalumi tawasana bitalimi antarzuqana wasa wa antarzuqala amanah Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.